Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa khaliluhu wa habibuhu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sahbihi wa sallim. Puji syukur hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala puji bagi Allah yang mana atas limpahan rahmat dan nikmat, berkah, taufik dan hidayahnya lah semua kebaikan-kebaikan yang kita rasakan hingga saat ini. Berdoa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala jamaah agar selawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada hamba kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu Nabi kita, Rasul kita, Nabi Allah Muhammad alaihi salatu wassalam, kepada keluarga beliau, istri-istri beliau, anak-anak beliau, serta para sahabat. Dan semoga Allah meridhai kita semua agar dikumpulkan bersama mereka di yaumil akhir nanti sampai di akhirat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Amma ba'du, jamaah Masjid Raya Selayar, pengurus, bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan anak-anak kami yang kami banggakan. Pada malam hari ini izinkan saya menyampaikan sedikit ceramah. Tapi sebelum itu Bapak Ibu, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Mungkin ini perlu kita perhatikan dan menjadi penambah ilmu bagi kita di dalam ibadah kita ke depannya. Baiklah Bapak Ibu, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, apa hadisnya? Jika kalian hendak sedang mengalami sesuatu di dalam sholat berjamaah, maka hendaklah bagi orang laki-laki untuk mengucapkan tasbih, maka bertasbihlah. Dan hendaklah bagi orang-orang perempuan untuk bertepuk tangan. Dalam hadis ini Bapak Ibu, ketika kita sedang sholat berjamaah, itu ada beberapa hal yang mungkin perlu kita perhatikan untuk kemaslahatan dan kekhusyukan sholat kita. Yang pertama, ketika kita sedang sholat berjamaah yang diimami oleh imam, ada kalanya Bapak Ibu, imam itu lupa terhadap gerakan sholat maupun bacaan-bacaan sholat. Nah, bagaimana sikap kita untuk menindaki kejadian-kejadian seperti ini? Tentunya ada juga ilmu namanya, ada adab-adab di dalamnya. Ketika misalnya imam lupa gerakan, itu bagi bapak-bapak yang di belakang imam itu harus kita bertasbih,
untuk mengingatkan imamnya. Apa tasbih itu, Ibu? Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kalau belum ingat juga subhanallah. Kalau bapak-bapaknya tidak sadar imamnya salah gerakan, berarti ibu-ibu yang di belakangnya. Bagaimana caranya? Bukan subhanallah, tapi menepuk tangan. Yang paling berhak adalah ibu-ibu yang paling terdepan dan paling tengah. Jika ibu yang paling tengah juga tidak paham, maka yang sampingnya lagi. Kalau tak paham, maka sampingnya lagi. Jangan nanti ketika imam salah gerakan, semua ibu-ibu tepuk tangan juga. Sekali saja tepuk tangan semua. Tidak seperti itu. Sekali saja. Jadi yang di belakang imam ini Bapak Ibu seharusnya dan semestinya orang yang betul-betul memiliki ilmu, sekurang-kurangnya paham dengan tata cara sholat berjamaah. Dan beda lagi Bapak Ibu jikalau bacaan imam yang salah. Misalnya ayat, ada kalanya imam itu bermacam-macam. Ada dia memang salah, tersendat atau terhenti dari ayat yang satu ke ayat selanjutnya. Ada jeda di antara itu, dan itu macam-macam kendalanya Bapak Ibu. Ada imamnya kadang lupa, adanya imam kadang angoknya sedang sesak. Emang sudah habis jemaah suara imam itu. Jadi butuh jeda untuk melanjutkan itu. Dan ada juga imam itu sedang terhayati kandungan dari bacaan ayat tersebut, sehingga tidak kuat rasanya untuk melanjutkan ke ayat selanjutnya. Maka diambil jeda sedikit. Maka sikap kita sebagai makmum yang di belakang imam, bapak-bapak, mengingatkannya pun kita harus paham. Jangan nanti imamnya tersendat misalnya, kita tahu angoknya sedang sesak misalnya, ada jeda sedikit, maka kita kewajiban di belakang mengikuti saja, menyimak. Kalau kita meresapi ayatnya, ikuti saja. Jangan kita tak sabaran nanti semua bersuara karena dihafal suratnya, misalnya Anas mudah kan, Qul a'udzu birabbin nas, berhentinya agak 3 detik 5 detik. Malikin nas kata yang kakak, malikin nas dalam hati imamnya, makmum ini tak sabaran, nafas imamnya sedang sesak. Jadi kita harus paham juga kapan kita harus melanjutkan bacaan imam tersebut. Kita lihat, kita tunggu apakah dia lama sekali. Kalau lama sekali berarti dia lupa. Kalau sedikit jedanya, pasti dia mengulang lagi. Imam itu mengulang lagi sekitar 2 kali. Kalau 2 kali masih salah, baru kita tegur. Ini pernah terjadi soalnya, Bapak. Terkadang imam tersendat di habis nafas itu, emang habis betul. Dan yang kedua pernah saya alami, memang kita menghayati kandungan dari ayat tersebut, tak sanggup rasanya untuk melanjutkan ayat itu, maka diambil jeda, maka kita bersabar. Jangan kita melanjutkan terlebih dahulu, kita tunggu saja. Baiklah Bapak Ibu, mungkin itu hal-hal yang perlu kita perhatikan untuk kedepannya. Semoga masjid kita semakin ramai dan semakin bertambah ilmu jemaah. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita langsung saja masuk ke ceramah kita pada malam hari ini, yang mana saya akan mengangkat tema jangan sampai tergelincir di usia senja. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semua kita ingin hidup berbahagia. Lain ibu hidup berbahagia. Lain ibu hidup berbahagia.
Aneh saya bapak lainnya. Baik pak. Takkan tua pak. Masya Allah. Semua kita ingin hidup bahagia sampai akhir hayat kita jemaah. Semua kita ingin terus berada dalam jalan kebaikan, menebarkan kebaikan, memberikan kebaikan kepada orang lain, dan menjadi orang-orang yang selalu berbuat baik. Bahkan kita berdoa, berharap, meminta kepada Allah agar kebaikan-kebaikan kita dicontohkan oleh orang banyak, agar pahalanya terus mengalir dari buah kebaikan yang kita contohkan ke orang tersebut. Tapi ternyata jemaah, tidak semua yang kita rencanakan terkadang dapat ditunaikan, berhasil dilaksanakan. Ada orang-orang itu yang dahulunya jahat, memiliki sejarah yang penuh dengan kemaksiatan, penuh dengan dosa, memiliki cerita yang kelam pokoknya Bapak Ibu. Akan tetapi di akhir hayatnya boleh jadi dia menjadi orang soleh, bertaubat, baca Quran, memakmurkan masjid, dan dia meninggal dalam kondisi husnul khotimah. Ini yang kita harapkan Bapak Ibu. Tatkala di akhir hayat kita, di penghujung sisa-sisa umur kita mati dalam keadaan husnul khotimah. Mungkin kita pernah ingat jamaah, atau kita pernah dengar. Tadi subuh juga kita pernah mendengar kajian yang disampaikan oleh Ustadz kajian subuh kita, yang mana tatkala pada zaman Rasulullah SAW ada seorang pembunuh yang telah membunuh 100 nyawa. Tapi subhanallah jamaah, di akhir hayatnya dia bertaubat, kembali ke jalannya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dia mati dalam kondisi bertaubat. Dan ada juga yang sebaliknya jemaah. Ada orang-orang yang mungkin dahulunya soleh, orang baik, bahkan dikenal sebagai penggiat dakwah, ahli Quran, hafal Quran, ahli ibadah, seorang mujahid, pejuang Islam. Semua amal soleh telah ia kerjakan. Tapi jamaah, di akhir hayatnya dia menderita karena meninggalkan jalan ketaatan. Ini merupakan suatu kerugian yang amat besar. Tatkala dahulunya kita capek mendekatkan diri kepada Allah, habis usia, habis waktu kita beribadah, berinfak, beramal soleh, namun di akhir hayatnya dia berubah, keluar dari jalan yang benar. Kita berdoa agar sifat-sifat seperti ini terhindar dari kita, dan semoga Allah kuatkan iman, kuatkan hati kita, dan berdoa kita semua kita selalu diberi keistiqomahan sampai akhir hayat kita. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, hadis riwayat Imam Muslim jemaah. Qala Rasulullah alaihi salatu wassalam, telah bersabda Rasulullah alaihi salatu wassalam, apa kata beliau? La yukallimuhumullah yawmal qiyamah wa la yuzakkihim wa la yanzuru ilaihim walahum adzabun alim. Ada 3 golongan jamaah, ada 3 jenis manusia yang mana tatkala pada hari kiamat kelak Allah tidak akan bicara kepada mereka, wala yuzakkihim, dan Allah tidak akan membersihkan mereka dari dosa-dosa mereka.
wala yanzuru ilaihim. Allah tidak sudi melihat kepada mereka. Betul-betul dilupakan jemaah 3 golongan ini. Walahum adzabun alim. Mereka hanya mendapatkan azab yang pedih. Siapakah mereka? Yang pertama disebutkan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam, Syekhun zanin, orang yang sudah tua tapi masih suka berzina. Na'udzubillah. Mungkin kita pernah dengar kata-kata syekhun. Kalau di Arab sana Bapak Ibu, syekh itu adalah orang yang sudah memasuki usia yang layak disebut sebagai orang tua atau orang yang sudah sepuh dari segi umur. Sedangkan zanin yaitu zana, berzina. Zana itu artinya perbuatan jahat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perbuatan zina bukan terjadi saja di kalangan muda, namun bisa terjadi di kalangan orang-orang tua. Seperti yang kita ketahui, kita tak hanya bisa melihat orang lain secara langsung saja. Kita semua memiliki HP Android. Semua orang bisa kita lihat, semua kita bisa akses. Kalau kita tidak menggunakan iman untuk mengakses menggunakan ini, apalagi anak-anak di bawah umur tidak dalam bimbingan, maka banyak mudarat yang terjadi jemaah. Zina ini bukan hanya terjadi secara nyata atau orang yang berselingkuh, orang yang berpacaran di suatu tempat, bukan itu saja jemaah. Serta banyak zina-zina yang lainnya yang belum mungkin kita ketahui. Ada namanya zina ain, zina mata. Dan ini betul adanya Bapak Ibu. Mungkin pernah kita rasakan, yang mungkin kita belum tahu apa itu hukumnya. Ketika kita melihat orang yang bukan mahram kita dengan pandangan yang tidak biasa, yang terlalu berlebihan, apalagi tidak memuji Allah, tidak mengucapkan Masya Allah, indah sekali. Bukan terjadi di dunia nyata saja Bapak Ibu. Di handphone kita bisa mengakses orang-orang yang bukan mahram kita. Kalau kita lihat dengan pandangan yang tidak biasa, maka hati-hati Bapak Ibu, akan terjatuh ke dalam perbuatan zina mata. Sama dosanya Bapak Ibu, termasuk zina. Ada zina pikiran, yang tatkala tadi kita lihat orang lain dengan nafsu, dengan pandangan yang tidak biasa, maka nanti kita bekerja sehari-hari di tempat yang lain, kita ingat yang kita lihat tadi, yang di HP maupun di mana gitu kan. Pendek, yo cantik mana baca apa tadi yang itu termasuk zina terhadap pikiran, termasuk dosa. Kita membayang-bayang, mengimajinasi seseorang yang bukan mahram kita. Selanjutnya ada zina ucapan. Bagaimana contohnya Bapak Ibu? Yaitu tatkala ada seseorang yang mengucapkan kepada yang bukan mahramnya. Misalnya hal kecil yang mungkin terjadi di khalayak umum, di kalangan orang-orang awam. Ketika ada pelayan mengantarkan suatu makanan, pelayannya cewek, cantik balusinya, mengantarkan air minum, dan yang diantarkan ini adalah kalangan bapak-bapak. Makanya kalau ibu-ibu, bapak-bapak, apalagi anak-anak muda sekarang yang melaksanakan bukber bareng di suatu kafe, restoran, yang mana tak ada unsur-unsur syariat di dalamnya,
pelayannya gadis-gadis, bahkan memakai pakaian yang ketat, bahkan tidak menutup aurat sama sekali. Berbondong-bondong tuh anak kita berkumpul di situ. Terus diantar tuh minuman atau makanan tadi oleh gadis-gadis tadi. Terus dibilang sama sekelompok laki-laki ini, bara nomor HP dia, tinggal di mana dia. Dengan berlebihan, kalau sedang bertanya saja, tapi diganggu terus. Ini termasuk zina ucapan. Dan banyak lagi Bapak Ibu pembagian zina yang mungkin tidak bisa kita sebutkan semua malam ini. Itu tadi ciri yang pertama. Selanjutnya yang kedua Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yaitu wa malikun kadzdzab. Raja-raja, pejabat, pemimpin yang suka berbohong terhadap rakyatnya, yang suka membohongi rakyatnya. Tatkala sebelum menjadi raja, sebelum menjadi penguasa, pejabat, semua janji-janji manisnya ditebarkan, Bapak Ibu. Segala cara dilakukan untuk dapat memenuhi atau menduduki kursi jabatan tadi. Kalau saya terpilih nanti, saya akan membangun masjid. Kalau saya terpilih nanti, lowongan kerja terbuka luas, tak pandang bulu. Apabila saya terpilih nanti, saya akan memberikan susu gratis seluruh anak Indonesia. Masya Allah. Yo, bana-bana ikhlas mah programnya mah, kata orang. Begitu terpilih jamaah, ternyata dusta. Ya Bapak, semoga kita terhindar dari pribadi kita masing-masing, kita jaga diri kita. Semoga sifat seperti ini tidak terjadi pada diri kita. Biarkan saja orang lain. Semoga Allah memberikan hidayah kepada mereka, Allah buka hati mereka, dan Allah makmurkan negeri ini, tempat kita ini, dari pemimpin-pemimpin yang suka berbohong terhadap rakyatnya. Itu ciri yang kedua. Selanjutnya ciri yang ketiga disebutkan oleh Rasulullah SAW, wa'ailun mustaghfir. Orang yang miskin tapi sombong. Bukan berarti jamaah jikalau kita sudah kaya, kalau kita sudah memiliki banyak harta, kita boleh sombong. Nggak boleh sombong jamaah. Barang siapa yang memiliki kesombongan sebesar biji zarah, diharamkan surga baginya. Tapi di sini jelaskan jenis yang ketiga ini. Orang yang miskin mungkin tak punya ilmu yang cukup untuk disombongkan, tak memiliki harta atau jabatan yang cukup untuk disombongkan, bahkan tak memiliki apa-apa, tapi sombongnya minta ampun. Apa sombong ini Bapak Ibu? Sombong ini, Pak Ibu, berasa lebih baik dari orang lain. Dan orang yang tidak mau menerima kebenaran, orang yang tidak mau menasehati, ini termasuk sifat-sifat orang yang sombong. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Itulah tiga golongan Bapak Ibu yang mana pada hari kiamat kelak Allah tidak akan melihat kepada mereka. Allah lupakan mereka. Jangankan dihisab, jangankan ditanya siapa Tuhanmu, berapa amal solehmu, tak ditanya, dilupakan. Apa tadi yang pertama Ibu? Orang yang tua suka berzina. Yang kedua, pemimpin yang pembohong. Yang ketiga, orang miskin tapi sombong. Hadis riwayat Muslim. Baiklah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada pokok pembahasan kita
pada kesempatan yang mulia ini adalah tatkala di penghujung usia kita, sisa-sisa umur yang kita miliki, tatkala kita berusaha untuk istiqomah, selalu berada jalan kebaikan. Kira-kira Bapak Ibu, umur orang yang sudah layak disebut sebagai orang yang sepuh atau orang yang tua itu berapa? Berapa nih Bapak Ibu? 50 Bu? Enggak 40? Berapa Pak? Berapa Pak In? Ada yang mengatakan 40 ya Bapak, umur yang sudah tua. Ada juga yang berpendapat 60. Karena Rasul kita wafat di umur 60-an. Baiklah, kita anggap saja umur orang yang sudah tua itu yaitu di umur 50 tahun. Kita ambil pertengahan. Ketika sudah masuk umur 50 tahun ke atas jemaah, maka kita sudah layak dipanggil sebagai sepuh, sebagai syekh, sebagai orang tua. Jadi sekarang teman-teman mungkin kita banyak syekh katanya kan, padahal masih muda, padahal yang lebih cocoknya orang yang lebih tua. Namun bisa juga diartikan sebagai orang yang tinggi ilmunya, itu bisa disebut sebagai syekh dari segi ilmu dan dari segi umur. Tapi yang kita bahas di sini adalah secara pengertian dari umurnya, orang yang sudah tua. Ketika kita sudah masuk di umur 50 tahun ke atas, maka yang harus kita perbanyak adalah amal soleh. Kita berdoa selalu meminta keistiqomahan, selalu berada dalam kebaikan, selalu berbuat baik, perbanyak beristighfar, perbanyak bertaubat, bersihkan hati, bersihkan jiwa. Jangan sampai Bapak Ibu kita bersantai-santai, tidak mau meningkatkan ibadah, tidak mau meningkatkan keimanan, kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita sampai tergelincir di akhir hayat kita ke dalam perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada orang Bapak Ibu yang berkata begini, kita masih muda, kita masih kuat, masih gagah, umur kita masih panjang lah pokoknya, masih enak-enak, nikmati saja dulu dunia sepuas-puasnya. Bahkan Bapak Ibu, pernah kita mendengar kadang orang tua yang menasihati orang lain, bahkan menasihati anaknya, nak pergilah jauh-jauh dahulu, jelajahi dunia ini dulu semua, rasakan kenikmatan-kenikmatannya dulu, kumpul harta banyak-banyak dulu, ibadah nanti saja, kamu masih muda, rugi usia kamu. Maka Allah jamaah, nasihat seperti ini adalah bisikan dari setan. Jangan sampai terbesit di pikiran kita untuk menyampaikan kepada orang lain, apalagi terhadap anak-anak kita. Tapi apa yang kita lakukan, bisa kita lakukan hari ini untuk bisa dekat kepada Allah. Apa ibadah yang bisa kita lakukan hari ini yang kita ingat? Apa amal soleh yang bisa kita lakukan, kebaikan yang kita lakukan saat ini, segera kita lakukan. Karena kita tak tahu jamaah nasib kita esok hari. Apakah kita mati dalam kondisi taat, ataukah sebaliknya jemaah? Dan ajal tak pandang tua, tak pula pandang muda. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Thumma ilayna turja'un.
Ajal maut tak pandang usia. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Kemudian hanya kepada Kamilah kamu akan kembali. Hanya kepada Allah kita akan kembali. Maka jangan sampai tergelincir di ujung hayat kita jemaah. Yang terakhir, di Ramadan malam terakhir ini, di penghujung Ramadan ini, mari kita bermuhasabah, mengintrospeksi diri atas apa-apa amal yang telah kita kerjakan di bulan ini jemaah. Bermuhasabah kita, apakah kita lebih baik dari bulan-bulan yang sebelumnya ketika kita dipertemukan dengan bulan yang suci? Apakah sama saja? Apakah amal kita bertambah di bulan yang suci? Apakah sama saja? Apakah kita merasakan kenikmatan beribadah di bulan suci Ramadan? Atau tidak sama sekali? Atau ragu-ragu? Maka menangislah jemaah ketika bulan yang suci tidak dapat merubah kita sama sekali. Dan hari ini adalah malam terakhir kita terawih, yang mana bulan yang penuh dengan ampunan, bulan yang penuh dengan nikmat, yang mana kebaikan-kebaikan kita, amal soleh kita dilipat gandakan pahalanya, doa-doa kita diijabah, semua amal soleh kita diterima, dosa-dosa diampuni, yang mana bulan ini akan meninggalkan kita besok jemaah. Kita tidak tahu apakah kita masih bertemu dengan bulan Ramadan berikutnya, atau boleh jadi ini merupakan bulan Ramadan yang terakhir bagi kita. Rasulullah SAW pernah mengatakan, apabila malam terakhir dari bulan Ramadan itu tiba, maka menangislah, karena bumi menangis, langit menangis, semua malaikat menangis, karena bencana musibah menimpa umatku, kata Rasulullah. Kemudian seorang bertanya, ya Rasulullah, tentang apa musibah itu? Yaitu perginya bulan Ramadan. Semoga kita semua jemaah, amal soleh kita yang kita kerjakan semua di bulan Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah hapuskan dosa-dosa kita, Allah panjangkan umur kita, Allah mudahkan kita untuk selalu berada dalam jalan keistiqomahan, di jalan ketaatan. Dan berdoa kita bersama-sama jemaah, saling mendoakan kita, semoga kita dikumpulkan bersama di surganya Allah kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin itu jemaah ceramah yang dapat kita sampaikan dan kita bahas pada malam hari ini. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah.